SM Store, amanah dalam muamalah. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Kita lanjutkan ma'asyiral muslimin wal muslimat, kajian kita pada pembahasan kitab Al-Manhajul Ilmi li Talibil Ilm, untukmu wahai para penuntut ilmu, karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Poin yang pertama sudah kita selesaikan, yaitu nasihat agar kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kedua dari surat ini adalah bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saniyan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, an tuqaddima mahabbatahu ala mahabbati kulli mahluk wa hadiyahu wa sunnatahu ala kulli hadiyin wa sunnatin. Engkau mendahulukan kecintaannya, yakni mencintai Rasulullah SAW, di atas cintamu terhadap semua makhluk. Kau mendahulukan petunjuk dan sunnahnya di atas petunjuk dan sunnah siapapun selain Nabi Muhammad SAW. Jadi ini nasihat beliau yang kedua, yaitu agar kita beradab kepada Rasulullah, agar kita memperbaiki hubungan kita dengan Rasulullah SAW, agar kita cinta kepada Rasulullah SAW. Karena cinta kepada Rasulullah adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Hadis ini menunjukkan wajibnya bagi kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu kita ketahui, cinta kepada Nabi bukan cuma sekedar kata-kata, bukan sekedar dengan pengakuan semata, tetapi yang paling penting adalah pembuktiannya. Jadi cinta itu bukan soal pengakuan, tapi pembuktian. Kalau pengakuan banyak orang ngaku-ngaku, tapi yang paling penting adalah pembuktian cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Banyak orang mengaku punya hubungan sama Laila, cinta sama Laila, tapi Laila enggak mengakuinya. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Nah ini, jangan sampai kita ngaku-ngaku sama Rasulullah SAW, cinta sama Rasul, tapi Rasulullah nggak ngakui cinta kita. Nah ini, karena cinta itu bukan cuma soal pengakuan, tapi pembuktian. Kalau kita cuma ngaku, tapi nggak ada bukti, maka cintanya palsu. Wadda'awa ma lam tuqimu 'alaiha bayyinatin ashabuha ad'iya'u. Pengakuan yang tidak dibuktikan, maka itu hanyalah kedustaan semata. Salah satu tanda kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi SAW adalah apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu kita lebih mendahulukan petunjuk Nabi, sunnah Nabi SAW di atas segalanya. Ketika berbenturan
antara sunnah Nabi dengan hawa nafsu kita, kita lebih mengutamakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tanda cinta kita kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya di atas hawa nafsu kita, di atas akal kita, di atas pendapat kita. Dahulukan sunnah Nabi, dahulukan petunjuk Nabi, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'asyiral muslimin, wajib bagi kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mencintai Nabi? Satu, karena Allah cinta kepada Nabi. Dan cinta seorang mukmin berputar kepada kecintaannya kepada Allah. Awthaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ikatan iman yang paling kuat itu adalah cinta dan benci karena Allah. Maka seorang mukmin kenapa mencintai para nabi? Karena Allah cinta kepada mereka. Kenapa kita cinta kepada solat? Karena Allah cinta kepada amalan solat. Kenapa kita cinta kepada orang-orang yang beriman? Karena Allah mencintai orang-orang yang beriman. Kenapa kita membenci orang-orang kafir? Karena Allah SWT membenci mereka. Begitulah seorang mukmin. Cintanya, bencinya berputar dengan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena tanda kita cinta kepada Allah adalah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Yang kedua, kenapa kita cinta kepada Rasulullah? Karena Rasulullah pun cinta kepada kita. Rasulullah SAW merindukan kita. Rasulullah SAW begitu sayang kepada kita, peduli kepada kita. Bahkan Rasulullah SAW setiap hari mendoakan kita. Disebutkan dalam hadis, Nabi SAW bahwasanya Aisyah, ibunda Aisyah pernah mengatakan, wahai Rasulullah, tolong doakan saya. Maka Nabi pun mendoakan Aisyah, Allahumma gfirli Aisyah ma taqaddama minha wa ma ta'akhir. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang telah lalu dan yang akan datang. Ma asarrat minha wa ma a'lanat. Dosa-dosa yang dia lakukan sendirian, sembunyi-sembunyi ataupun yang terang-terangan. Wah, senang Aisyah didoakan sama Nabi. Nabi kemudian bertanya, ayasurruki du'ai. Wahai Aisyah, apa kamu senang saya doakan tadi? Kata Aisyah, wa ma li la yasurruni du'auka ya Rasulullah. Ya pasti wahai Nabi, siapa yang enggak senang didoakan sama engkau? Lalu Nabi SAW menjawab, innaha la du'ai li ummati fi kulli. Sesungguhnya itu adalah doaku untuk umatku setiap kali aku sholat. Allahu Akbar. Ini cintanya Nabi SAW kepada kita. Walaupun Rasulullah belum pernah jumpa dengan kita, walaupun kita belum pernah ketemu sama Nabi Muhammad SAW, tapi Rasulullah sudah rindu untuk ketemu dengan kita. Rasulullah selalu mendoakan kita dalam setiap sholatnya. Sungguh ini adalah cinta yang luar biasa. Kalau Rasulullah begitu rindu kepada kita, Rasulullah begitu sayang kepada kita, maka hendaknya bagi kita pun untuk apa? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya kata beliau, antattakhidahu imaman laka fi ibadatika wa ahlakika bihaisu tastahdhiru inda fi'lil ibadah annaka muttabi'un lahu wa ka'annahu amamak tatarassamu khutah wa tanhaju nahjah wa kadzalika fi mukhalaqatin nas annaka mutakhalliqun bi ahlaqih allati qala Allah ta'ala
wa innaka la'ala khuluqin adzim wa mata iltazamtah bihadza fasatakunu harisan ghayatal hirs alal ilmi bisyariatihi wa akhlaqih. Kata beliau, hendaknya engkau menjadikan beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan dalam ibadahmu dan dalam akhlakmu. Engkau menghadirkan niat saat melakukan ibadah bahwa engkau mengikuti beliau, mengikuti Nabi, seakan-akan beliau berada di depanmu dan engkau mengikuti jejaknya. Ya, jadi kita meniru Nabi SAW, mengikuti langkah beliau. Demikian pula dalam masalah akhlak kepada manusia, hendaknya engkau berakhlak seperti akhlaknya beliau yang telah direkomendasikan oleh Allah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang baik. Dipuji oleh Allah langsung bahwasanya akhlak Rasulullah itu akhlak yang sangat agung. Kalau kamu berpegang teguh dengan ini, yaitu selalu meneladani Nabi dalam ibadahmu, dalam akhlakmu, niscaya engkau akan bersemangat mempelajari syariat dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pesan beliau dalam hubungan kita kepada Nabi, yaitu apa? Hendaknya kita menjadikan Rasulullah itu sebagai imam, teladan bagi kita, panutan kita, idola kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Ayat ini menunjukkan kepada kita agar kita meneladani Nabi, baik dalam tutur katanya, baik dalam perbuatannya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya. Baik ketika Rasulullah sholat, puasa, ya, jual beli, berumah tangga, berpolitik, berdakwah, hendaknya bagi kita untuk selalu apa? Mengikuti Rasulullah SAW. Ini istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athari faf'al. Kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau kamu bisa untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan athar, dengan sunnah Nabi SAW, maka lakukanlah. Artinya sekecil apapun, kalau kita bisa untuk mengikuti sunnah Nabi, lakukan. Ya, maka kita berusaha untuk bagaimana kita meneladani Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam sholat Rasulullah nyuruh kita apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Ya, mudah-mudahan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kita membaca ya sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam haji Rasulullah mengatakan, khudhu anni manasikakum. Contohlah tata cara apa? Manasik hajiku. Jadi kita dianjurkan untuk mengikuti Nabi. Dalam berumah tangga pun demikian. Khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, dan saya yang paling baik sama keluarga. Jadi kalau kita ingin rumah tangga kita bahagia, tirulah Rasulullah. Sekarang banyak orang salah idola. Ya, pengen rumah tangga bahagia, sing ditiru sinetron, drama, ya, penyanyi, artis. Iya romantis, tapi nak film toh. Ya, di dunia aslinya, hancur. Banyak yang seperti itu. Makanya kalau kita ingin belajar bagaimana rumah tangga yang baik, keluarga yang bahagia, belajarlah dari Rasulullah. Beliau adalah orang yang paling sayang dan paling romantis dengan keluarganya. Dalam berdakwah, dalam berpolitik, dalam berekonomi, contoh Rasulullah SAW. Jadikan beliau sebagai imam, teladan bagi kita. Jadikan dia idola kita dalam hidup ini. Karena orang kalau sudah mengidolakan, itu akan meniru. Apapun yang dia lakukan kita tiru. Oh, Rasulullah SAW, misalkan beliau itu jenggotnya, ya, beliau memelihara jenggotnya, nggak dicukur jenggotnya. Wah, saya mengidolakan dia.
Akhirnya apa? Kita pun termotivasi untuk memelihara jin. Sekarang orang enggak. Banyak yang salah idola. Idola ini artis, idola ini pemain bola. Ya. Bahkan orang-orang kafir dijadiin idola. Kaosnya Ronaldo, Messi. Ya. Hati-hati, orang kalau sudah mengidolakan akan meniru idolanya. Idolanya tatoan, ya wis ditiru. Idolanya kalau minum pakai tangan kiri, ditiru. Ya, jadi jadikan idola kita adalah Rasulullah. Imam kita adalah Rasulullah. Panutan kita adalah Rasulullah. Karena Allah yang memerintahkan. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah adalah suri tauladan yang baik. Rasulullah adalah suri tauladan kita. Dan kalau kita sudah mengidolakan Rasulullah, kelak kita akan dikumpulkan bersama beliau. Tentu kita semuanya pingin untuk bisa bertemu dengan beliau. Kita pingin untuk bisa berjumpa dengan beliau di surga kelak. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu nanti akan dikumpulkan bersama idolanya. Nah, kalau kita salah idola nanti dikumpulkan sama orang-orang penghuni neraka. Maka jangan, sekali lagi, jangan salah idola. Ini dalam ibadah. Dalam akhlak pun demikian. Yang kita tiru adalah Rasulullah SAW. Rasulullah itu orang yang paling baik akhlaknya. Ya, karena Rasulullah ahsanan nasi khuluqan, kata Anas bin Malik, Rasulullah itu orang yang paling baik akhlaknya. Bagaimana tidak? Dia sendiri akhlaknya Rasulullah dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu adalah memiliki akhlak yang agung. Dipuji oleh Allah, enggak main-main. Yang memuji adalah Allah Subhanahu wa taala langsung. Makanya kalau kita ingin belajar akhlak, belajarlah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada buku yang ditulis oleh Imam Bukhari, Al-Adabul Mufrad, kumpulan hadis-hadis tentang adab. Ada juga tulisan Syekhuna Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, Ahadisul Akhlak, hadis-hadis seputar akhlak. Itu juga bagus. Ahadisul Akhlak. Itu hadis-hadis seputar bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti ini perlu kita pelajari supaya kita bisa memperbaiki karakter kita, akhlak kita. Karena karakter itu ada dua. Ada karakter asli. Dari sononya seperti itu. Keturunan. Yang kedua, ada yang karakter itu bisa dengan dipelajari. Yang dulunya temperamen, keras, kasar, bisa menjadi lembut. Binatang aja yang dari buas bisa jadi jinak kalau dibiasakan. Begitu juga dengan akhlak kita. Dengan cara apa? Perbaiki iman kita, tauhid kita. Yang kedua, banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, berikanlah kepadaku akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa memberi akhlak yang baik kepadaku kecuali hanya Engkau saja. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Hindarkan aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali hanya Engkau. Yang ketiga, dengan kita bersungguh-sungguh berupaya melatih diri kita. Jadi akhlak itu butuh latihan, butuh pembiasaan. Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu itu dengan belajar, dan kelembutan itu dengan berusaha lembut.
Ya. Yang ketiga, cari teman-teman yang baik. Kita kalau lihat teman-teman kita baik akhlaknya, itu apa? Kita jadi baik juga, insya Allah. Tapi kalau berteman sama orang-orang yang ucapannya kotor, ya kita pun ketularan. Karena akhlak itu nular. Sama seperti penyakit bisa nular, begitu juga akhlak. Akhlak itu bisa nular. Ya. Kalau akhlak yang buruk, maka itu bisa nulari kita buruk juga. Taib selanjutnya, antakuna da'iyan li sunnatihi nasiran laha mudafi'an anha fa inna Allah ta'ala sayansuruka biqadri nasrika li syariatihi. Hendaknya engkau menyebarkan sunnah Nabi dan membelanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongmu sesuai kadar pembelaanmu kepada syariatnya. Jadi ini wasiat beliau kepada kita semuanya, agar kita pertama menyebarkan sunnah Nabi. Sunnah-sunnah Nabi itu perlu disebarkan supaya ilmu ini tersebar, supaya kebaikan tersebar. Kenapa sekarang banyak kemungkaran? Kenapa sekarang banyak kesyirikan? Kenapa sekarang banyak kebid'ahan? Karena kita kurang menyebarkan sunnah. Kalau sunnah ini kita sebarkan, lama-kelamaan kesyirikan dan kebid'ahan akan lenyap. Maka cara agar kita melawan kesyirikan dan kebid'ahan adalah dengan menyebarkan apa? Ilmu, menyebarkan dakwah sunnah. Ya. Dan alhamdulillah pada zaman kita sekarang ini mudah bagi kita untuk menyebarkan sunnah. Karena masing-masing kita punya media sosial sekarang. Gak harus nunggu TV. Ya, media sosial. Ada artikel bagus, ya sebarkan. Ada video bagus, sebarkan. Siapa tahu dengan sebab tersebut banyak orang kemudian mendapatkan hidayah. La an yahdiyallahu bika ya wahidan khairun laka min humrin nam. Kalau Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat sebab kamu, ya itu jauh lebih baik daripada onta-onta merah. Masya Allah. Nah sekarang gampang, tinggal pencet aja. Semua orang sekarang punya apa? Media sosial. Masuk grup WhatsApp misalkan, kita sebarkan, atau Facebook, ya dan sebagainya, kita sebarkan. Jangan pelit untuk menyebarkan kebaikan. Ya. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk membela sunnah Nabi. Tentunya membela itu dengan ilmu. Kalau membela tanpa ilmu, akhirnya pembelaannya ngawur. Ya, membela butuh ilmu, butuh semangat, butuh keberanian. Maka kita harus membela sunnah Nabi, membela hadis-hadis Nabi. Karena pada zaman kita sekarang banyak hadis-hadis Nabi yang dihujat, diingkari, didustakan. Nah ini tugas orang-orang yang memiliki ilmu untuk apa? Membela. Makanya para ulama ahlul hadis, mereka Masya Allah luar biasa berjuang membela hadis-hadis Nabi dengan ilmu mereka, dengan penelitian mereka. Karena banyak orang-orang melecehkan hadis-hadis Nabi, ya dengan cara membuat kerancuan. Oh, Sahih Bukhari ini banyak dustanya. Ya, ada yang mencela rawi-rawinya. Abu Hurairah misalkan dipermasalahkan. Ada yang dicela sanadnya, dicela matannya. Oh ini hadisnya bertentangan dengan akal. Oh hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Oh hadis ini begini dan begini. Banyak orang nggak percaya dengan hadis Aina Allah, di mana Allah. Ya, banyak orang tidak percaya dengan turunnya Allah ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Banyak orang mendustakan hadis tentang lalat, ya, dan hadis-hadis yang lain. Maka tugas kita, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, adalah membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membela sunnahnya, membela hadis-hadisnya. Pernah dikatakan kepada Abdurrahman bin Mahdi, seorang imam ahlul hadis,
wahai imam, apa kamu tidak takut kalau orang-orang yang kamu kritik tersebut mereka akan menggugatmu besok pada hari kiamat? Apa kata beliau? Wallahi, mereka menggugatku besok pada hari kiamat lebih aku senangi daripada nanti Nabi Muhammad yang menggugat saya. Ketika dia mengatakan, wahai Abdurrahman, kenapa kamu tidak membela sunnahku? Kenapa kamu tidak membela hadis-hadisku? Jadi orang-orang yang punya ilmu harus apa? Membela agama. Karena kalau dia diam, ya semua orang diam, nggak ada yang membela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas ya siapa? Sunnah Nabi ini akan lenyap, akan ditinggalkan oleh manusia. Ya, nah, jadi kita harus membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana dulu para sahabat membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolha, Abu Dujana, ketika dalam perang Uhud, mereka bahkan mempertaruhkan nyawa mereka. Ada yang sampai ya Tolha, Abu Dujana itu udah nggak terhitung berapa sabetan pedang, berapa tombak, berapa panah yang menancap di ya badannya untuk apa? Melindungi Rasulullah SAW. Nah, kita belum berkorban seperti para sahabat. Ya, nah jadi hendaknya bagi kita untuk apa? Membela Rasulullah SAW, membela syariatnya, baik dengan lisan, baik dengan tulisan, ya, baik dengan apa yang kita bisa. Makanya tanyakan pada diri kita, apa sih yang bisa saya lakukan untuk membela Islam, untuk membela sunnah Nabi? Apa yang kita bisa lakukan? Yang bisa membela Islam, membela sunnah Nabi dengan ilmu, belalah dengan ilmu. Yang bisa membela Islam dengan harta, gunakan harta kita untuk membela Islam. Yang bisa membela dengan tenaga, gunakan dengan tenaga. Yang bisa membela dengan ya media sosial misalkan sekarang ini, ya gunakan media sosial kita untuk senjata membela Islam dan menyebarkan Islam. Intinya ya setiap kita harus punya andil, partisipasi dalam membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena pada zaman kita sekarang banyak orang yang menghujat sunnah Nabi, menghujat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita nggak boleh kemudian diam 1000 bahasa. Kita harus memiliki kecemburuan. Kalau saja ada orang yang menghina ya guru kita, menghina orang tua kita, kita bakal marah, kita bakal cemburu. Apalagi dia menghina Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Poin yang ketiga adalah amalu kal yaumi ghairul mafruḍat. Aktivitas harianmu yang sunnah, yang bukan wajib. Jadi pertama hubungan dengan Allah, yang kemudian hubungan dengan Rasul, yang ketiga ini bagaimana aktivitas harian seorang penuntut ilmu selain yang wajib. Kalau yang wajib itu kan udah nggak perlu disampaikan, memang wajib sholat 5 waktu, ya, nggak perlu diingatkan, ya karena itu sudah harus dilakukan. Beliau di sini ingin menekankan yang sunnah, karena ini yang banyak dilalaikan, terutama para penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu, yang penting yang wajib lah, wis ya. Nah, wis mendingan itu timbangannya tonggoku gak sholat malah. Nah, yang dilihat itu apa? Ya, yang lebih parah. Kita kalau masalah-masalah akhirat harusnya melihatnya ke atas. Kalau masalah dunia baru lihat yang ke bawah. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Masalah dunia yang dilihat yang di atas. Akhirnya kita kurang bersyukur. Masalah akhirat yang dilihat yang lebih bawah. Akhirnya malas. Seorang mukmin itu dia berupaya, baik yang wajib dan maupun yang sunnah. Kalau yang wajib ini beliau tidak perlu mengingatkan lagi, karena seorang sekelas penuntut ilmu
Masalah yang wajib itu sudah harus mendarah daging pada diri. Ya, tinggal yang diingatkan adalah apa? Yang sunnah. Makanya beliau mengingatkan kepada kita tentang amalan-amalan yang sunnah. Apa kata beliau? Idza kumta minal lail fadhkurillaha ta'ala wad'ullaha bima syi'ta fa inna du'a fi hadzal mautin hariyun bil ijabah. Apabila engkau bangun malam, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bangun malam jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur ada doanya. Alhamdulillahilladzi ahya ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Demikian juga kalau orang itu bangun tengah malam ada doanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya. Kemudian dia mengatakan Allahumma ighfirli, ya. Ya Allah ampunilah aku. Kata Nabi, siapa yang mengatakan zikir tadi dan berdoa, ya Allah ampunilah aku, atau dia berdoa minta apapun, pasti akan dikabulkan. Kalau dia wudu kemudian dia sholat, pasti akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi intinya hendaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk bangun malam. Nah ini sangat ditekankan, ikhwan. Kalau yang wajib udah pasti itu ya, sholat subuh itu sudah pasti. Tapi yang perlu kita ingatkan pada diri kita, terutama untuk saya pribadi, yaitu bangun malam, sholat malam. Ya, ini sangat penting sekali. Kemudian berzikir, berdoa kepada Allah SWT pada sepertiga malam terakhir. Karena ini adalah waktu yang mustajab, kata beliau tadi. Karena waktu ini adalah waktu momen yang seringkali doa seorang hamba dikabulkan. Karena saat itu Allah turun ke langit dunia. Yanzilu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fis sulusil akhir. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Fayaqul, lalu dia mengatakan, ya, may yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. May yastaghfiruni fa aghfiralah, siapa yang mohon ampun kepadaku saya akan ampuni. May yas'aluni fa u'tiyah, siapa yang meminta kepadaku saya akan penuhi permintaannya. Nah, waktu malam ini waktu yang sangat istimewa. Kemudian sholli ma kutiba laka fi akhiril lail, salatlah semampumu di akhir malam. Ya, bahkan kata Nabi, salat yang paling utama setelah salat fardu itu adalah salat malam. Ya, karena ini berat ini. Berat, salat malam itu berat. Pokoknya hudan-hudan ini ya. Yes. Hudan-hudan ini. Ada bantal, ada guling, ada istri lagi. Yes. Angel ya. Makanya yang bangun tengah malam, dia sholat malam, berarti ya mendapatkan pahala yang sangat besar. Kenapa? Satu, karena dia melawan hawa nafsunya. Melawan hawa nafsunya. Yang kedua menunjukkan keikhlasannya. Kenapa kok menunjukkan keikhlasannya? Karena kalau sholat malam itu nggak ada yang lihat. Berbeda kalau orang itu sholat berjamaah, banyak dilihat orang. Dan seutama-utama sholat itu adalah yang paling ikhlas. Semakin tersembunyi, semakin nggak dilihat oleh orang, itu yang paling utama. Makanya sahabat Zubair bin Awam pernah menasihatkan kepada kita, man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atun min amal falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memiliki amalan yang rahasia, lakukanlah. Semakin amalan itu rahasia, tersembunyi, semakin bagus. Supaya kita terhindar dari riya. Ya, semakin terhindar dari riya, kita semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa. Dan inilah rahasia kenapa para ulama ussalaf dahulu mereka menemukan kelezatan yang jarang kita rasakan. Dulu para ulama sering ya mengisahkan tentang lezatnya iman, lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dirasakan oleh para raja, putra-putra mahkota, kan itu. Kadang di antara kita ketika membaca tersebut, mana kelezatan, mana manisnya iman, kayaknya biasa aja. Kenapa kita tidak merasakan seperti yang dirasakan para ulama ussalaf dahulu? Salah satu rahasianya adalah karena para ulama dahulu mereka betul-betul memiliki amalan yang rahasia. Mereka betul-betul ikhlas. Enggak kayak kebanyakan orang kita, dikit-dikit dipamerkan, titik-titik selfie, ya, titik-titik posting, amal ibadahnya, laporan. Bahkan saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri, ya, pas di Masjidil Haram ada orang, ya, nyuruh temannya untuk moto, dia ngambil mushaf ini, nah, minta tolong fotoin. Habis itu ditaruh lagi mushafnya. Ya, artinya cuma sekedar buat selfie anto. Ya, sekarang ini banyak model seperti itu. Makanya ini yang menjadikan kita beda dengan ulama-ulama salaf dahulu. Ulama-ulama salaf dulu merasakan lezatnya iman, manisnya iman karena keikhlasan mereka, karena mereka memiliki amalan-amalan yang rahasia. Nah, maka salah satu amalan yang sangat dianjurkan adalah ya, kita memiliki amalan-amalan rahasia yang tidak diketahui oleh istri ataupun anak-anak kita. Amalan rahasia yang baik loh ya. Ya. Enggak amalan rahasia tiba dosa. Sepenting enggak diketahui sama istri. Enggak. Maksudnya amalan-amalan kebaikan. Dulu para ulama seperti itu. Ada di antara mereka itu dicontohkan ya, puasa, tapi istrinya nggak tahu kalau suaminya puasa. Kenapa? Dia berangkat kerja, ya, dikasih bekal sama istrinya makan, dia bilang nanti ya tak bawanya saja, saya bawa aja. Nah, dikiranya dimakannya di tokonya, padahal nggak, dikasihkan sama orang. Ketika pulangnya menjelang maghrib, nyampe sana, ya, tinggal buka. Dikiranya bukan sedang puasa. Dan itu bertahun-tahun. Istrinya nggak tahu kalau dia punya rutinitas puasa. Ya, begitu mereka merahasiakan amal perbuatan mereka. Taib, hafid ala ma tayassara laka min adkaris sabah. Kul mi'ata marrah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, jagalah semampumu zikir pagi. Bacalah zikir ini sebanyak 100 kali. Yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini wasiat beliau yang selanjutnya, yaitu hendaknya kita menjaga zikir pagi petang. Zikir pagi petang. Zikir ini penting sekali, ya, terutama zikir pagi petang karena ini perisai bagi kita dari godaan-godaan setan, dari segala keburukan, dari segala musibah. Ya, dan sudah banyak buku-buku yang membahas tentang doa zikir pagi dan petang. Nah, itu hendaknya kita baca setiap pagi, setiap sore, agar kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita untuk selalu mengingat Allah. Wadhkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Bukan hanya sekedar ingat saja, sering-seringlah ingat sama Allah. Kenapa? Karena kita juga sering lupa sama Allah, sering lalai sama Allah. Kita habis ngaji gini, ingat sama Allah. Nanti kalau sudah keluar masjid, selaliman ya. Kadang kita seperti itu. Pas lagi kajian, semangat, tumbuh. Nanti keluar subhanakallahumma wa bihamdika,
balik meneng, lupa lagi sama Allah SWT. Makanya kita disuruh untuk sering mengingat Allah SWT. Jangan lupakan Allah dalam kehidupan kita. Seberat apapun cobaan yang menimpa kita, hendaknya bagi kita untuk selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sholli rakaatai duha, salatlah 2 rakaat duha. Nah ini 2 rakaat yang sangat mahal sekali. Ya, Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk apa? Melaksanakan sholat duha. Ya, bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, setiap anak Adam itu memiliki persendian-persendian, tulang persendian, dan setiap persendian ada sodakohnya. Setiap tasbih itu sodakoh, setiap tahmid alhamdulillah itu sodakoh, tahlil sodakoh, takbir sodakoh, amar ma'ruf nahi mungkar sodakoh. Kemudian kata beliau, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minadh duha. Dan itu bisa diwakili, setiap persendian sodakohnya, setiap persendian tulang itu adalah dengan melaksanakan sholat 2 rakaat di waktu duha. Jadi setiap tulang kita hendaknya melakukan sodakoh. Dan sodakoh yang paling mudah untuk setiap anggota tubuh kita adalah dengan sholat 2 rakaat waktu duha. Nah ini hendaknya bagi kita untuk apa? Melaksanakannya. Gak lama kok. Ya, sholat duha itu tidak lama. Ya, tinggal kita punya semangat apa tidak. Kalau kita bersemangat ya untuk melaksanakannya, maka Allah SWT akan memberikan kemudahan kepada kita. Waktunya sholat duha juga panjang. Ya, waktunya juga panjang. Mulai dari syuruk ya sekitar 12 menit atau 15 menit setelah terbitnya matahari ya hingga zawal. Ya, waktunya panjang. Dan waktu yang paling utama ketika agak panas, ya mungkin jam-jam 10 gitu ya. Itu yang paling utama. Ya. Nah, yang paling mudah lagi adalah kalau antum bisa habis subuh kemudian baca Quran atau taklim, tidak keluar sampai terbit matahari. Kemudian setelah itu 12 menit atau 15 menit setelahnya baru sholat 2 rakaat. Itu yang disebut dengan sholat syuruk atau sholat isyraq. Sholat syuruk atau isyraq itu bagian dari sholat duha, awal waktu sholat duha. Jadi kalau kita sudah melaksanakan sholat syuruk, itu berarti sudah melaksanakan sholat duha juga. Nabi bersabda, man shallal ghadata fi jamaah summa jalasa yadhkuru wa hatta tatlu asy-syams. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir kepada Allah. Berzikir itu bisa membaca Quran, bisa dengan subhanallah, alhamdulillah, bisa taklim. Taklim itu juga zikir karena mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa bersolawat kepada Nabi. Ya. Nah, kalau turun zikir apa enggak ya? Ya, mari subuh turun ke masjid. Nah, yang penting setiap amalan yang mengingatkan kita kepada Allah SWT, maka itu namanya zikir. Sampai terbit matahari. Lalu setelah itu dia sholat 2 rakaat. Kata Nabi apa? Dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Sempurna, sempurna, dan sempurna. Ya, itu sudah termasuk bagian dari sholat duha juga. Kemudian yang kelima, hafid ala adhkaril masa ma tayassara laka minha. Jagalah zikir petangmu. Ya, ini masuk tadi pagi dan petang. Ya, itu bisa dibaca pada waktu pagi, bisa dibaca juga waktu petang, dua-duanya. Ya. Baik, selanjutnya rabi'an, poin yang keempat. Jadi beliau memberikan nasihat surat ini itu dibagi menjadi 4. 1, hubungan dengan Allah SWT. 2, hubungan dengan Nabi. 3, amalan-amalan sunnah yang hendaknya menjadi aktivitas penuntut ilmu setiap harinya. Kemudian yang keempat adalah
beliau ingin menasehati tentang metode, cara dalam menuntut ilmu. Rabi'an tariqatu talabil ilm, metode dalam menuntut ilmu. Nah, ini penting. Ya, karena penuntut ilmu salah satu aktivitas hariannya adalah menuntut ilmu. Nah, kita sering menuntut ilmu, ikut hadir kajian-kajian, ikut mendengarkan ceramah. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk mengikuti metodenya. Karena banyak ikhwan maupun akhwat menuntut ilmu terus ngeluh. Saya ini udah lama bertahun-tahun ikut kajian, tapi kok kayaknya apa? Ilmunya gak nambah-nambah. Ya, kayak kono oleh nggak ada apa hasilnya. Nah, ini bisa jadi satu, dia tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang kedua, bisa jadi dia salah dalam metode belajar. Kalau ada orang udah lama menuntut ilmu tapi kok nggak mendapatkan ilmu, hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, menuntut ilmunya nggak ikhlas. Yang kedua, dia salah dalam metode menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu ada caranya. Orang kita untuk masalah dunia saja ada caranya kok. Main HP aja ada caranya. Buka laptop ada caranya. Apalagi untuk menuntut ilmu. Ada caranya. Ada metodenya. Bagaimana caranya? Nah, beliau di sini memberikan beberapa tips-tips dalam belajar ilmu agama. Ihris ala hifdzi kitabillah. Waj'al laka kulla yawmin syai'an muayyanan tuhafidhu ala qiraatih. Wal takun qiraatuka bitadabburin wa tafahumin. Wa idza annat laka faidatun asna'al qiraah faqayyidha. Kata beliau, bersemangatlah kamu menghafal Al-Qur'an. Ya, kita disuruh untuk apa? Peduli sama Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, hafalkan Al-Qur'an. Karena sumber ilmu itu ada di dalam Al-Qur'an. Jangan sampai koran berhalaman-halaman khatam. Ya, Google, ya, walak-walik, ya, khatam, YouTube, Facebook, WhatsApp berjam-jam kuat, tapi Al-Quran 5 menit wis kepanasan, ya, nggak kuat, males, jemu, ya. Maka hendaknya bagi kita untuk berjuang melawan hawa nafsu kita. Ya, dengan membiasakan diri kita membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Kalau kita nggak bisa menghafal semuanya, apa yang kita bisa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Terutama surat-surat apa? Akhir Al-Mufassal. Ya, juz 30, juz 29, juz 28, ya. Pokoknya akhir-akhir, nah itu dihafalkan. Waj'al laka kulla yaumin syai'an muayyanan, dan jadikanlah untuk dirimu setiap hari ada target untuk menghafal Al-Quran. Jadi ada target setiap hari, pokoknya ada waktu, terutama habis-habis sholat. Jadi habis sholat luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Ya, nggak usah banyak-banyak lah. Ya, habis sholat subuh 5 juz. Gak usah banyak-banyak. Ya, kakek nih. Ya, kalau kakek ya 1 juz lah. 1 juz. Taib, habis zuhur. Pokoknya semampunya. Ya, semampunya. Karena berapa target itu memang tergantung. Orang kalau yang hafid Al-Quran, ya, misalkan itu 5 juz sebentar. Kalau dia sudah lancar dan sebagainya. Tapi kalau ya yang jarang-jarang baca Al-Quran, ya, sak lembar aja abot. Ya, intinya adalah hendaknya bagi kita meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran.
Adapun masalah target berapa-berapanya ini tergantung kepada kemampuan masing-masing. Ya. Nah, dan hendaknya bagi kita untuk memahami Al-Qur'an. Jadi bukan hanya menghafal saja tapi apa? Bitafahumin wa tadabburin, memahami, mentadaburi, merenungi Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an diturunkan itu untuk direnungi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Inilah Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu agar mereka merenunginya. Itulah tujuannya Al-Qur'an. Diturunkan itu untuk kita renungi, kita baca, kita hafal, kita amalkan. Quran bukan cuma pajangan dipajang di ruang tamu, mushaf Al-Quran tiba debuan gak tahu di pojok ya, mek tinggu pajangan toh. Yang lebih parah lagi, Al-Quran malah dijadikan jimat ya. Nah, di atas pintu ada ayat kursi. Buat apa ini? Biar tuyul gak masuk. Nah, Al-Quran bukan untuk jimat, Al-Quran bukan untuk pajangan. Al-Quran itu untuk dibaca, untuk dipelajari, difahami, diamalkan. Itu intinya Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nabi juga seorang ulama pernah mengatakan, la tazalu hadhil ummatu bi khair ma ta'allama wildanuha al-Quran. Senantiasa manusia ini, umat ini dalam kebaikan kalau anak-anaknya mempelajari Al-Quran. Yeah. Makanya kalaupun Bapak Kak Isong ngapal Quran, ya paling tidak anak-anak kita. Mungkin kita udah terlambat kalau suruh ngapalkan 30 juz apa tuh. Juz bisa hafal juz 30 aja udah alhamdulillah. Tapi setidaknya anak-anak kita, karena anak-anak ini Pak memorinya masih bagus. Kalau kita punya anak-anak, ya didik anak-anak kita sejak kecil dengan Al-Quran. Ya kalau kita kan kadang terlambat ya, maksudnya ngenal sunnahnya terlambat. Jadi mau belajar dari awal pun ya lumayan berat. Walaupun nggak ada kata terlambat ya dalam menuntut ilmu. Ya, tapi biasanya kalau udah tua baru menghafal Al-Quran, putus kakean pikiran, terutama pikiran utang. Nah, taib. Wa idza annat laka faidatun asna al-qira'ah faqayyidha. Kalau kamu menemukan satu faedah di tengah-tengah membaca, maka catatlah. Ini juga faedah penting. Kalau kita dalam belajar itu hendaknya apa? Mencatat. Qayyidul ilma bil kitabah. Kata Nabi, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Karena kadang kita itu sudah paham pas saat kajian, tapi karena nggak ditulis, lupa, hilang. Kata Imam Syafi'i, al ilmu qaidun, saidun, wal kitabatu qaiduha. Ilmu itu ibaratkan buruan dan tulisan ibaratkan ikatannya, tali ikatannya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ikatlah buruanmu dengan ikatan yang kuat. Faminal hamaqati antasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqah. Termasuk kebodohan kalau kamu sudah capek-capek berburu, setelah mendapatkan buruan kamu lepas begitu aja. Kita ini kan sudah capek-capek nih, ya, udah datang jam 1 udah datang, kita meninggalkan keluarga, ya, meninggalkan pekerjaan, ya, ya ada hal-hal yang kita korbankan. Tapi kalau kita nggak nyatet eman, karena hilang. Itu ibaratkan kita berburu, setelah dapat dilepas. Makanya penting mencatat, itu penting. Makanya daurah ini bagus karena setiap daurah ada apa?
Ada bukunya, catatannya. Ada catatannya. Tinggal nambahin titik aja, man. Ya. Nah, kalau ada catatannya, ada oleh-olehnya. Nanti kalau pulang ditanya sama istri, tadi ngaji apa? Delok entah buku nih. Nah, ya. Ono bukti nih. Ya. Nah, ono catatan nih. Apik bisa catatan nih. Komputeran tuh. Nah, tapi intinya yaitu apa? Dicatat. Makanya para ulama kita dulu menghasung kita untuk mencatat. Ya, kata seorang ulama, idza sami'ta faidatan faktubha walau alal haid. Kalau kamu mendengar satu faedah, tulislah walaupun di tembok. Walaupun di tembok. Yang penting ojo tembok masjid loh. Seneni tak miring loh. Ya. Tapi maksudnya di situ adalah apa? Anjuran. Kita suruh mencatat. Karena kalau nggak dicatat hilang. Kalau kita dapat faedah segera catat. Ya. Az-Zuhri juga mengatakan hudurul majlisi bila kitab dhullun. Menghadiri majelis ilmu tapi nggak membawa kitab, nggak membawa tulisan, itu adalah suatu kerugian, kehinaan. Jadi kalau kita punya catatan faedah itu penting. Satu, untuk mengikat ilmu. Dua, akan berfaedah bagi kita ketika kita membutuhkan. Jadi kalau lagi butuh gitu, nah kita lihat catatan itu mudah. Kita bisa ulang lagi. Yang ketiga, akan menjadi aset yang berharga setelah kita nanti tua. Ya, setelah tua. Karena biasanya kalau sudah tua itu banyak yang ingatannya sudah melemah. Nah, kalau kita punya tulisan, ini akan menjaga ya ilmu kita, menjaga hasil kita. Makanya saya sarankan antum punya buku catatan tersendiri yang disebut buku fawaid. Para ulama dulu punya buku fawaid. Itu faedah-faedah. Kalau setiap kajian gitu ya, dia punya catatannya. Kajian ini hari Ahad misalkan. Ya, bersama ustadz ini, tema ini, poin-poin faedahnya ini. Itu kalau antum setiap kajian dibukukan seperti itu, insya Allah ya 1 bulan aja udah dapat masya Allah. Di situ kita akan merasakan ternyata kita itu sebenarnya dapat ilmu banyak. Kenapa sekarang kita nggak merasakan ilmu kita ada tambahan? Karena nggak dicatat, hambar. Tapi kalau coba dicatat ya, ternyata banyak ya ilmu yang kita dapatkan. Nah, cuma setelah antum mendapatkan catatan ilmu, diulang lagi, dibaca ulang. Jangan sudah dicatat terus gak diulang, bodoh ae, lali meneh. Ya, diulang lagi. Ya, gitu. Yang kedua, ihris ala hifdhi ma tayassara min sahihi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa min dzalika hifdhu umdatil ahkam. Bersemangatlah kamu menghafal hadis Nabi. Ya, menghafal hadis Nabi. Kalau tadi menghafal Quran, kalau sekarang kita dianjurkan untuk menghafal hadis. Karena sumber ilmu itu 2 itu tadi. Pertama Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah hadis. Yang sejatinya juga adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersemangatlah kamu menghafal. Jadi bukan cuma membaca loh, menghafal. Karena ilmu itu kalau kita pengen ilmunya mantap, itu dihafal. Fahfad fakullu hafidin imam. Menghafallah. Karena orang yang memiliki hafalan dialah imam. Dialah imam. Tokoh, panutan yang kuat ilmunya. Itu kalau hafalan. Tapi kalau yang nggak punya hafalan, jadi imam masjid aja susah. Ya, dia nggak punya hafalan Quran. Mau ngimami, ya berat juga.
Tapi kalau dia punya hafalan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Jadi penting, menghafal itu penting. Kata sebagian ulama, man ramal ilma bila hifdin faqad istahal. Siapa yang ingin mendapatkan ilmu tapi malas menghafal, berarti dia sedang bermimpi. Maksudnya apa? Ya menghayal toh. Karena ilmu yang sesungguhnya itu adalah yang dihafal. Ya, ilmu yang sesungguhnya itu adalah yang dihafal. Kenapa? Karena ilmu kalau dihafal enak. Kemanapun kita pergi, ilmu bersama kita. Tapi kalau ilmunya di dalam kitab, kitabnya ketinggalan, repot sampean. Ya, ilmunya nak catatan tadi, ternyata catatannya kudanan. Nah, rusak bukunya. Ya, ilmunya di dalam HP ini dicuri orang, silang HP ilmunya. Ya, ilmunya di laptopnya kena virus. Ya udah. Ya, kemana catatan-catatan dulu ilmunya? Gak duwe ilmu aku, hilang HP. Nah, tapi kalau ilmu itu di dalam hafalan, ya, masya Allah. Ada yang tanya, walaupun di jalan kita bisa jawab. Kita nggak mengatakan, ilmunya ketinggalan, ya, nak omah. Enggak, dia bisa menjawab kapanpun dia inginkan. Nah ini penting, yaitu hafalan. Dulu pernah ada cerita menarik. Ada salah seorang ulama melakukan perjalanan dan dia membawa kitabnya. Ketika di tengah perjalanan dihadang oleh penjahat, perampok, ya, dihadang. Terus perampoknya, si ulama tersebut kemudian mengatakan, ambillah semua barangku kecuali ini, karena ini kitab-kitabku, ilmuku di sini. Ya, apa kata perampoknya, begalnya? Ya, kalau memang ini berharga bagimu, nyimpennya nggak di sini, nyimpennya di sini. Pinter juga perampoknya. Ya, nyimpennya di sini, di dada. Maksudnya disuruh ngapal. Kalau memang ini berharga bagimu, ya, jangan taruhnya di sini. Mestinya naruhnya di sini. Setelah itu akhirnya dia rajin menghafal. Ya, nah, makanya ada pepatah, kullu dharatin nafi'ah. Kadang-kadang musibah itu membawa manfaat juga. Ya, itu kan musibah itu, tapi membawa manfaat. Karena setelah itu sang alim tadi kemudian rajin menghafal. Berkata apa? Omongan ya perampok si begal tadi. Ini begal budiman. Masya Allah, luar biasa. Baik, intinya disuruh untuk apa? Menghafal hadis-hadis Nabi. Termasuk diantaranya adalah menghafal kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam itu kitab yang menghimpun hadis-hadis tentang ahkam, hukum fikih, yang ditulis oleh Al-Maqdisi, Abdul Ghani Al-Maqdisi. Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kitab yang ya nggak terlalu tebal ya. Kalau suruh ngapal Bukhari Muslim mungkin berat gitu ya. Ya beliau ngasih yang kecil. Ini kecil. Tapi kecil Umdatul Ahkam ini bagi kita juga sudah berat. Apalin Arba'in Nawawiyah sabut kok. Ya. Ya, kalau saya paling tidak apalkan Arba'in Nawawi. 40 hadis karya Al-Imam An-Nawawi. Itu kalau kita hafal Arba'in Nawawi, wah, itu antum kalau sudah hafal Arba'in Nawawi itu sudah ya santri sudah. Santri. Ya. Nah, jadi hafal Quran kalau nggak bisa seluruhnya setidaknya juz 30 is. Untuk murah-murahan is. Ya. Paling tidak juz 30. Ya, nggak bisa juz 30. Ya paling nggak kul huwaile. Nah, baik. Ya, minimal lah ya. Juz 30 itu minimal udah. Ya. Kalau kitab-kitab hadis
Ya, minimalnya Arba'in Nawawi. Itu menghafal kitab Arba'in Nawawi itu hadis-hadis pilihan yang isinya adalah kaidah-kaidah dalam agama. Makanya judul asli kitab Arba'in Nawawi itu Al-Arba'un fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. 40 hadis tentang pondasi agama dan kaidah-kaidah dalam hukum fikih. Jadi itu hadis-hadis pilihan. Hadis-hadis pilihan yang sangat agung sekali. Baik, yang ketiga. Ihris ala tarkiz wa thabat. Bersemangatlah kamu memantapkan ilmumu. Bihaitsu la ta'khudhil ilma nutafan min hadha syai'un wa min hadha syai'un li'anna hadha yudayyi'u waqtak wa yushattitu dhihnak. Jangan mengambil secuil-secuil saja. Ya, karena itu akan hanya menyia-nyiakan waktumu dan mengacaukan pikiranmu. Jadi artinya beliau di sini apa? Yang paling penting ilmu itu dimantapkan. Dimantapkan, diulang-ulang. Sedikit tapi antum ulang-ulang, mantap, lebih utama daripada banyak tapi nggak ada yang mantap. Oh, khatam berapa kitab? Nah, alhamdulillah khatam ya 10 kitab dalam tauhid. Sing mantep, kok sing mantep sih. Lumayan lah, penting pokoknya wis khatam 10 kitab. Tapi antum khatam 1 kitab tapi antum mantep. Lebih utama apa? 1 kitab tapi mantep. Antum ulang-ulang, menguasai betul. Ya, ini yang dimaksud oleh beliau. Jangan menuntut ilmu itu secuil-secuil aja, nyicip-nyicip tok. Ya, ada sebagian penuntut ilmu cuma secuil-secuil aja. Baca buku ini secuil, sampulnya tok. Yang sini dari tengah, yang ini dari belakang. Ya, yang ini 1 halaman. Secuil-secuil aja. Gak pernah ada yang mantep 1 kitab pun. Sama seperti juga kalau mondok misalkan, mondok sini 1 bulan, besok lagi pindah lagi ke pondok yang lain. Ya, dalam majelis ilmu juga demikian. Pokoknya saya pernah hadir dalam kajian ustadz. Ustadz fulan, ana pernah hadir. Berapa sekali? Bahasa apa? Mbuh. Pokoknya tahu ikut kajiannya. Ilmu itu bukan seperti itu. Bukan cuma secuil-secuil saja. Ilmu itu adalah tarkiz wa tsabat. Kita mantap ilmunya. Kita betul-betul ngelontok, kata orang Jawa ya. Menguasai dengan mantap. Itulah ilmu. Ya. Nah, jadi cara agar kita untuk memantapkan ilmu kita, jadi diulang-ulang, dikuasai dengan betul, dihafal. Ya. Kemudian dipelajari sama sang guru. Jangan keluar sebelum kita betul-betul memahaminya. Kalau ada yang kurang paham, tanyakan kepada ustadznya. Kemudian diulang lagi. Jadi kalau kita pengen ilmunya mantap itu 1, sebelum pelajaran persiapan. Yang kedua, ketika ustadz menyampaikan, fahami baik-baik, dicatat, didengarkan. Yang ketiga, setelah pelajaran kita ulang lagi. Kalau kita melakukan 3 kunci ini, ilmu kita akan mantap. Ya, ilmu kita akan mantap. Persiapan dulu, sehingga kita punya gambaran. Kemudian setelah itu, apa? Kita memahami dengan baik. Yang ketiga, kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Selanjutnya, yang keempat, ihris ibda bisigharil kutub wa ta'ammalha jayyidan ila ma fawqaha hatta tahsula 'alal ilmi syai'an fa syai'an ala wajhin yarsahu fi qalbik wa tatma'innu ilaihi nafsu. Mulailah dari kitab-kitab ringkas. Jadi kalau belajar, mulai dari kitab-kitab kecil yang ringkas dulu. Jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru. Karena ilmu itu ibaratkan obat. Kalau kebanyakan dosisnya malah berbahaya. Ya. Dahulu dikatakan oleh sebagian ulama, ta'amul kibar summun lissighar.
Makanan untuk orang dewasa itu racun bagi anak kecil. Sampai duwe anak bayi langsung digai pentol. Keselak mate tambahan. Ya kan? Begitu juga menuntut ilmu. Baru belajar langsung yang dibaca Fathul Bari. Ya, Syarah Sahih Bukhari. Itu kitab berat itu. Atau langsung Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Berat. Ilmu itu ada tahapannya. Ya, mulai dari yang kecil dulu, yang ringkas. Ya, kitab-kitab daurah kayak kita inilah, ringkas-ringkas saja. Ya, sederhana dulu. Nanti naik lagi level. Ya, selanjutnya dan selanjutnya. Ya, jadi ilmu itu ada tahapannya. Man ramal ilma jumlatan, dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang menginginkan ilmu sekaligus, hilang sekaligus. Jadi memang harus sabar menuntut ilmu itu bertahap. Ya, nggak bisa langsung sekaligus. Ada tahapan-tahapannya. Summan takil ila mau fauqaha. Kemudian pindahlah kepada yang lebih atas, naik kelas, naik level. Hatta tahsulalal ilmi syai'an fa syai'an, sehingga kamu mendapatkan ilmu sedikit demi sedikit. Ala wajhin yarsahu fi qalbik, ya, dengan kokoh di hatimu dan menenangkan jiwamu. Intinya kalau kita ingin belajar itu harus melalui apa? Tahapan. Misalkan dalam belajar hadis, misalkan kita belajar dulu dari Arba'in Nawawi, cuma 40 hadis. Baru setelah itu Umdatul Ahkam. Setelah itu nanti Bulughul Maram. Setelah itu kitab-kitab besar, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi bertahap. Ya, jangan langsung kemudian ke kitab-kitab besar sebelum kitab-kitab kecil. Ya, sebelum kitab-kitab kecil. Selanjutnya, yang kelima, ihris ala ma'rifati usulil masail wa qawaidiha wa qayyid kulla syai'in yamurru bika min hadzal qabil faqad qil man hurimal usul hurimal usul. Bersemangatlah kamu mempelajari kaidah-kaidah permasalahan ilmu dan catatlah yang lewat padamu, yakni kaidah-kaidah yang disampaikan oleh ustadz atau yang antum baca dalam kitab, dicatat. Tadi sudah diingatkan ya, catat, ilmu itu dicatat. Dahulu dikatakan barang siapa yang tidak memiliki usul kaidah-kaidah, niscaya dia tidak akan sampai pada tujuan, yaitu tidak akan mendapatkan ilmu. Jadi maksudnya di sini beliau ingin menganjurkan kepada kita agar kita ini perhatian dengan qawaid wal usul. Belajar kaidah-kaidah. Karena kaidah itu ibaratkan rumus. Kalau dulu kita belajar matematika atau fisika, itu kan ada apa? Rumus. Kalau kita sudah paham rumusnya, mudah. Mau dikasih pertanyaan apapun, gampang. Tapi kalau rumusnya nggak paham, repot ya. Ya. Begitu juga masalah agama. Masalah agama itu kalau kita sudah paham rumusnya, mudah. Mudah. Contoh misalkan, antum belajar fikih, misalkan ada kaidah, hukum asal makanan adalah apa? Halal, mubah. Antum mau ditanya bagaimana hukum masalah makanan soto, halal apa haram? Rawon, walaupun rawon setan, halal apa haram misalnya. Ditanya tentang kopi, halal apa haram? Ya, kalau kopi, teh, atau kemudian pecel atau rawon, itu kan contoh permasalahan saja. Ya, adapun hukumnya kembali kepada kaidah tadi. Hukum asal masalah makanan adalah halal. Kalau antum sudah pegang kaidah itu, mudah. Ketika ada yang nanya masalah suatu makanan apapun, kita jawab hukum asal masalahnya adalah apa? Halal. Siapa yang mengharamkan, dialah yang dituntut untuk mendatangkan dalil. Beres. Ya, repot kalau kita kemudian satu persatu dibahas. Wah, penelitian tentang rawon. Hukumnya ada perselisihan di kalangan para ulama. Bingung satu persatu
Banyak. Berapa nama makanan di Indonesia ini? Kota ini negara kuliner ini. Banyak makanan macam-macam. Yang dulu di zaman Nabi belum ada. Ya, nggak ada. Kalau satu persatu capek kita. Tapi kalau kita sudah pegang kaidahnya mudah. Makanya perlu di sini belajar apa? Kaidah. Baik. Kemudian yang terakhir kata beliau, nakishil masail ma'a syaikh aw man tathiqu bihi ilman wa dinan min aqrani walau bi an tuqaddira fi dhihnik anna ahadan yunaqishuka fiha idza lam tumkinil munaqasatu ma'a man sammaina. Berdiskusilah tentang masalah agama dengan gurumu, ya, atau orang yang engkau percaya secara agama dan ilmunya dari kalangan teman-temanmu. Ini yang disebut oleh para ulama dengan mudzakarah. Ya, mudzakarah itu maksudnya belajar bareng lah, kalau kita belajar bersama, diskusi. Kalau ada yang kurang jelas, kita tanyakan, kita bahas bersama. Ya, nah, bisa kamu tanyakan kepada gurumu atau kepada temanmu yang pintar, ya. Atau kalaupun tidak ada guru atau teman, maka bayangkan ada orang yang berdiskusi denganmu. Jadi ngomong sendiri, ya. Nah, bagaimana kalau begini, kalau begini. Itu kayaknya kadang orang kalau belajar sendiri, mungkin orang bilangnya, gila ini ngomong sendiri. Tapi itu untuk murojaah nggak apa-apa, ya. Murojaah tidak mengapa. Intinya, ma'asyiral muslimin, yang diinginkan oleh penulis di sini bahwasanya ilmu itu perlu diulang-ulang, perlu mudzakarah. Itu tadi yang saya katakan. Setelah belajar harus ada apa? Murojaah, pengulangan. Karena ilmu kalau nggak dimurojaah hilang. Ilmu itu kalau nggak dimurojaah apa? Hilang. Kenapa Imam Bukhari begitu kuat ilmunya? Karena beliau sering mengulang-ulang. Ketika beliau ditanya tentang rahasia hafalan dia yang begitu kuat, sampai beliau itu digelari dengan Jabalul Hifdi, orang yang hafalannya kuat seperti gunung, saking kuatnya. Ketika ditanya Imam Bukhari, apa rahasianya? Bukan karena minum susu bendera, bukan. Beliau menjawabnya apa? Bi'idmanin nadhar, karena sering diulang-ulang. Hafalannya sering diulang-ulang, murojaah. Kenapa surat Al-Fatihah itu kita lancar? Karena sering kita ulang-ulang. Coba surat Al-Baqarah, ya, gak lancar karena jarang diulang-ulang. Tapi kalau Al-Fatihah ngelontok, kadang karo turu bisa, ya, karena diulang-ulang tadi. Maka ilmu itu yang paling penting adalah diulang-ulang. Makanya ikhwan, jangan bosan kalau kita mengulang ilmu. Jangan bosan. Wah, Ustadz Kiwis Arba'in Nawawi sudah pernah khatam kok diulangi lagi. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diulang. Belum tentu sampean diulang seiling, ya kan? Apalagi kalau sudah ngulangnya setelah setahun yang lalu. Alamat. Ya. Sekono sing nempel. Pernah dulu diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Hassu ala Hifdzil Kitab, anjuran untuk menghafal. Beliau cerita ada seorang nenek-nenek protes sama seorang syekh, seorang ulama, gara-gara dia sering mengulang-ulang. Jadi nenek-nenek ini komplain, Ustadz, memang nggak ada materi yang lain ya? Kok itu terus yang diulang-ulang? Akhirnya sama ustadznya udah, dia nggak diulang-ulang karena dikomplain sama nenek-nenek tadi. Sampai 1 bulan. Setelah 1 bulan, ya, sang ulama tersebut nanya sama nenek tadi, Nek, tolong ulangi yang materi ini. Itu yang kapan, Ustaz? Yang sebulan yang lalu itu ya? Iya. Oh, udah lama Ustaz, selali. Nah, ya, kata syekhnya, Nek,
saya sering mengulang-ulang materi supaya tidak menimpa saya apa yang sekarang menimpa sampean, supaya nggak lupa. Kalau nggak sering diulang-ulang, ilmu itu apa? Lupa, akan sirna. Maka sering-sering diulang itu bagus. Kemudian kata beliau, hadza wa as'alullaha ta'ala an yu'allimaka ma yanfa'uk wa yanfa'uka bima 'allamak wa yaziduka ilma. Aku memohon kepada Allah agar menganugerahkan ilmu kepadamu, ilmu yang bermanfaat dan memberikan manfaat apa yang Allah ajarkan kepadamu dan menambahkan ilmu kepadamu. Wa yaj'aluka min ibadihi salihin, dan aku mohon kepada Allah agar menjadikan kamu termasuk hamba-hambanya yang saleh, wa hizbihil muflihin, dan termasuk golongannya yang beruntung. Ini doa lagi, dibuka dengan doa, ditutup dengan doa. Masya Allah, ulama begitu Pak. Makanya kita kalau ngaji kitab-kitab ulama itu alhamdulillah kecipratan berkah doa ulama. Ya, makanya kita berupaya untuk menghidupkan kebiasaan membaca ngaji kitab para ulama. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau tutup dengan salam, karena salam itu sebagaimana dalam pembukaan, salam juga untuk sebagai penutupan. Alhamdulillah. Saya kira itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas memberi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.